أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Pertemuan sebelumnya, Bapak dan sekalian, kita sudah membahas mengenai bab diharamkannya melakukan kezaliman. Insyaallah kita akan melanjutkan pada bab ini karena Imam Nawawi memasukkan cukup banyak hadis dalam tema ini, ya, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang penting. Satu, yang kedua, menunjukkan Nabi Muhammad SAW banyak berbicara, mewanti-wanti umatnya untuk tidak melakukan kezaliman. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia berkata, lamma kana yaum Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid. Pada perang Khaybar, beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW datang dengan mengatakan si fulan syahid, wa fulanun syahid, dan si fulan juga syahid. Hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid, sampai mereka kemudian melewati seorang sahabat yang gugur, kemudian mereka mengatakan si fulan ini syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalla, sesungguhnya dia tidak syahid. Inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Rawahu Muslim. Karena aku melihatnya di neraka, dia membawa baju burdah yang dicurinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Nabi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qama fihim, bahwasanya Rasulullah itu suatu saat berkhutbah di depan para sahabat. Fa dzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal imana billah afdalul a'mal. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah sebaik-baiknya amalan. Faqama rajul, kemudian seorang sahabat berdiri dan bertanya, faqala ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya. Wahai Rasulullah, seandainya sekarang ini saya terbunuh dalam perang berjihad
di jalan Allah, apakah semua dosa-dosaku dihapuskan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib, muqbilun ghairu mudbir." Ya, semua dosamu akan dihapuskan kalau engkau terbunuh ketika berperang di jalan Allah dan engkau sabar mengharapkan ridha Allah, maju dan tidak berpaling, tidak kabur dari medan perang. Sama kala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, "Kaifa qulta?" Tadi kamu nanya apa? Qala, sahabat itu mengatakan, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya?" Seandainya aku terbunuh di jalan Allah, apakah akan dihapuskan semua dosa-dosaku? Faqala Rasulullah bersabda, "Na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa ad-dain. Fa inna Jibril qala li dzalik." Ya, akan dihapuskan semua dosa-dosamu selama kamu sabar mengharapkan pahala Allah, ridha Allah, engkau maju dan tidak lari dari medan perang, tapi kecuali hutang. Maksudnya kalau kamu punya hutang maka tidak dihapuskan semua dosamu, karena Jibril telah menyampaikan kepadaku hal itu. Dua hadis ini Bapak Ibu sekalian sama-sama menceritakan mengenai kedudukan orang yang mati di jalan Allah. Bahwa di hadis pertama Rasulullah mengatakan jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah adalah sebaik-baik amalan. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah sampai terbunuh di jalan Allah, maka berarti dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-jihadu dirwatu sinamil Islam. Jihad adalah puncak keislaman. Jadi puncak keislaman seseorang adalah kalau dia sudah mampu berjihad di jalan Allah. Tentunya jihad itu makna yang luas, tetapi yang paling tinggi derajatnya di antara semua jihad adalah berperang di jalan Allah dan terbunuh di jalan Allah. Jihad itu kalau definisi Ibnu Taimiyah adalah segala amalan, segala ucapan dan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluarkan segala usaha dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan segala ucapan dan amalan. Mengerahkan segala usaha untuk mencapai ridha Allah dengan segala ucapan dan amalan. Itu adalah jihad. Berarti kayak kita di sini ini duduk thalabul ilmi juga jihad. Karena kita mengeluarkan usaha di sini. Meninggalkan keluarga kita, mengeluarkan, kalau ibu-ibu mungkin meninggalkan masakannya, meninggalkan anak kecil, bapak-bapak mungkin dengan ada kerjaan ditinggalkan dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi jihad yang paling tinggi nilainya, derajatnya adalah berperang di jalan Allah dan terbunuh di jalan Allah. Itu adalah yang paling tinggi. Tapi walaupun demikian, ternyata Bapak Ibu sekalian, hadis yang pertama menjelaskan bahwa ada orang yang dia berjihad di jalan Allah, tapi ternyata tidak syahid. Kenapa tidak syahid? Karena dia ketika berperang itu, ini ceritanya di perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Khaybar bukan di Madinah ya. Khaybar itu jauh di luar Madinah, mungkin perjalanan sekitar berapa ya? 2 atau lebih, 2 jam lebih mungkin. Itu sebuah perkebunan kurma yang sampai sekarang itu bahkan bentengnya Yahudi masih ada di sana. Di atas bukit, Pak. Jadi pinggirnya semua berhektar-hektar itu perkebunan kurma. Mereka bikin benteng di atas bukit, jadi semua orang yang datang akan kelihatan dari atas. Sampai sekarang masih utuh bentengnya. Dari batu-batu begitu dan banyak lorong-lorongnya. Banyak ruangan-ruangannya. Jadi waktu itu ketika Rasulullah melawan Yahudi itu nggak bisa masuk. Dikepung selama beberapa minggu. Karena nggak bisa masuk, karena mereka di atas bukit. Jadi setiap kali Rasul mau masuk dipanah dari atas ya kan. Tapi akhirnya kemudian Rasulullah mengirimkan satu pasukan ya dalam tanda kutip
pasukan berani mati ya, bukan berani mati ya, tapi pasukan yang pilihan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib yang masuk naik ke benteng dan bisa membuka gerbang benteng dan kemudian Yahudi kalah. Baik, intinya di situ Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang yang terbunuh, sahabat yang terbunuh pada perang Khaybar ini, tapi tidak dianggap syahid. Hanya karena apa? Karena dia mengambil ghanimah perang, rampasan perang, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi rampasan perang itu haknya orang yang ikut berperang, tapi ada pembagiannya. Bukan cuma langsung diambil sendiri-sendiri, enggak. Kecuali kalau dia bisa membunuh seseorang. Rasulullah mengatakan man qatala qatilan falahu salabuhu. Namanya salab, bukan ghanimah. Kalau seorang membunuh, maka apa yang dibunuh itu bisa diambil. Tapi khusus yang dibunuh itu. Kalau ghanimah perang kan semua yang hasil dari peperangan. Nah, hasil semua peperangan ini harus dibagi. Yang bagi siapa? Ya Rasulullah. Kalau ada orang yang mengambil tanpa izin, namanya ngutil alias korupsi. Mengambil yang bukan haknya. Yang diambil ini cuma apa, Pak? Baju. Ya walaupun baju itu pada waktu itu adalah kemewahan, ya. Jangan salah. Nah sekarang mungkin orang baju ya nggak tertarik karena baju semua orang punya baju banyak. Dulu banyak sahabat yang bahkan bajunya cuma satu atau dua. Ada sahabat yang punya kain cuma satu gantian dengan istrinya. Jadi makanya kenapa Rasulullah mengatakan bahwa man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang memanjangkan bajunya karena sombong. Kok bisa orang bajunya panjang sombong? Pikiran kita sekarang kayaknya nggak masuk ya. Maksudnya baju lewat mata kaki kok bisa sombong itu gimana gitu? Pada waktu itu bisa. Kenapa? Karena baju itu adalah kemewahan. Orang kalau menunjukkan bahwa dia kaya, dia beli baju yang panjang sampai nyeret tanah, jalan dengan gagah, menyombongkan diri. Nah sekarang orang pakai baju panjang ya nggak ada sombong, ya pantas-pantas saja. Kayak kita pakai batik itu ya karena kita kenapa pakai batik ya pantas saja. Kalau ditanya apakah Nabi pernah pakai batik ya nggak pernah. Nabi nggak pernah pakai batik. Kok pakai batik boleh nggak? Ya boleh. Kenapa pakai? Ya karena pantas saja. Tapi kalau niatnya sombong nggak boleh. Semua pakaian yang niatnya sombong nggak boleh. Terutama mungkin ibu-ibu ya. Kalau misalnya dipakai baju yang gimana gitu, niatnya sombong ya nggak boleh. Nggak harus dipanjangkan. Sekarang mungkin dipendekkan kalau zaman sekarang. Kalau ibu-ibunya, kalau baju yang dari desainer Paris, Prancis misalnya, ya malah dibuka semua, tapi itu mahal. Ya jadinya disombongkan ya, nggak boleh juga. Baik, kembali ke sini. Jadi dia cuma mencuri baju, korupsi baju dalam ghanimah perang itu, dan gara-gara itu kemudian kata Rasulullah dia masuk neraka dari hasil. Ya karena dia terbunuh waktu itu ya, setelah dia peperangan ngambil terus terbunuh. Kemudian berarti kan dia nggak sempat taubat ya untuk yang dosa itu. Maka Rasulullah mengatakan bahwa dia di akhirat nanti masuk neraka dulu karena dia mencuri. Kita bisa bayangkan bahwa sekalian orang yang berjihad mengorbankan nyawanya di jalan Allah gara-gara nyuri baju saja bisa status syahidnya hilang dan bahkan masuk neraka dulu. Bagaimana dengan zaman sekarang para pejabat yang dia adalah orang yang dikasih tanggung jawab mengelola uang rakyat, kemudian dimakan sendiri, dibagi dengan keluarganya, dengan orang-orang dekatnya, dengan kroni-kroninya. Itu hitungannya susah nanti di akhirat itu. Sekarang sih mungkin punya banker triliunan nggak masalah, tapi di akhirat itu susah hitungannya, Pak. Susah banget itu. Makanya jangan sampai kalau kita diberikan amanah berupa uang dalam level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi, kemudian kita korupsi. Karena bahkan orang yang syahid pun gak jadi syahid gara-gara korupsi. Kalau dia melakukan pemakan dari nabiyin an yaqul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak layak bagi seorang nabi untuk korupsi, mengambil bagian dari ghanimah perang tapi secara sembunyi-sembunyi. Dan barang siapa yang melakukan itu maka dia akan menanggung
hasil curiannya itu nanti di hari kiamat. Kalau dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan kalau sebesar apapun yang diambil itu nanti ditaruh di punggungnya untuk digendong. Jadi semua orang tahu melihat itu adalah apa yang dia curi. Nah, mencuri itu kenapa dimasukkan dalam bab ini adalah bagian dari kezaliman. Karena dia mengambil hak orang lain. Sebagaimana para pejabat tadi, kalau misalnya dia mengambil uang rakyat, itu uang rakyat, bukan uang dia. Kebetulan dia diberi amanah untuk mengelolanya, tapi malah diambil. Hadis yang selanjutnya juga mengenai orang yang syahid. Seorang sahabat bertanya, apakah kalau orang yang syahid itu akan dihapuskan semua dosanya? Orang yang berjuang di jalan Allah mati, kemudian apakah dihapuskan semua dosanya? Rasul mengatakan iya, kecuali kalau dia masih punya hutang. Ternyata hutang juga bikin masalah. Makanya berusaha kita semaksimal mungkin berhutang itu hanya karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Pengen aja, pengen motor baru hutang, jangan Pak. Pengen rumah baru hutang, jangan. Mungkin orang mengatakan, lah Nabi aja meninggal dia masih berhutang kok. Iya, Nabi ketika meninggal beliau masih menggadaikan ya, menggadaikan ya sama dengan hutang sebenarnya mirip. Dia menggadaikan baju besinya untuk beberapa sok gandum. Nah, beberapa sok gandum itu kan berarti untuk makan itu kebutuhan primer, ngasih kepada keluarganya. Bukan Rasulullah menggadaikan baju besinya untuk beli handphone baru, enggak. Tapi untuk membeli beberapa sok, beberapa kilo begitu gandum. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Berarti dia waktu itu Rasulullah beliau sedang tidak punya uang, sedangkan harus memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi berhutang itu boleh dalam Islam, boleh. Bahkan akadnya dijelaskan secara lengkap dalam surat Al-Baqarah. Itu yang ayat paling panjang, itu adalah ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, dan seterusnya. Satu ayat itu satu lembar, satu halaman tentang hutang itu. Jadi boleh, tetapi hutang itu dilakukan bukan karena mau foya-foya, mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tersier kalau bahasa kita ya. Kebutuhan tapi kemewahan sebenarnya, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan primer itu kebutuhan yang dasar yang harus dipenuhi. Tapi kebutuhan tersier yang seperti tadi membeli barang-barang mewah dan lain-lain. Maka kita hendaknya berhati-hati masalah ini. Karena zaman sekarang ya semua sarananya dibuka ya untuk orang berhutang. Sekarang itu beli motor aja tinggal KTP ya Pak. Tinggal KTP kasih 500.000 bawa pulang motor sekarang. Tapi itu hutang semua, hutang plus riba. Dulu kan kayak zaman tahun 90-an itu orang kalau nggak punya duit nggak bisa beli motor ya kan. Sekarang modal KTP hampir sama dengan di Malaysia sebenarnya. Malaysia juga begitu. Ada privilege, tapi sana bukan motor, mobil. Jadi orang beli mobil tuh tinggal KTP aja, nggak pakai DP. Terutama mobil-mobil nasional mereka, ada Pro 2 dengan Proton. Itu tinggal KTP aja. Maka semua rumah di Malaysia itu ya kebanyakan punya mobil, tapi hutang. Baik, itu warning ya dari Rasulullah, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai kita mudah-mudah berhutang. Hadis selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu definisi orang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Para sahabat mengatakan orang bangkrut adalah yang enggak punya uang, enggak punya barang-barang, yang enggak punya apa-apa. Faqala, Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah
bisalatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut itu definisinya adalah nanti sebagian umatku itu nanti di akhirat mereka datang dengan membawa pahala-pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga membawa dosa telah menghina, mencela orang ini. Wa qadhafa hadza, memfitnah orang ini. Wa akala mala hadza, memakan harta orang ini secara batil. Wa safaka hadza wa qaddama hadza, membunuh orang ini. Wa daraba hadza, memukul orang ini. Jadi dia punya banyak amalan kebaikan, tapi juga di sisi lain dia menzalimi banyak orang, mengambil hartanya, memukul, membunuh, memfitnah, menyakiti hatinya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diambillah kebaikan-kebaikannya itu, diambil diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Jadi pahala sholat tadi, pahala puasa, pahala zakat diambil sedikit-sedikit sesuai dengan kadar kezalimannya. Ini kepada Pak Ijo, ini dia kamu dulu pernah ngambil hartanya Pak Ijo. Ini kepada Pak Ijan, kamu dulu pernah ngamplang Pak Ijan. Ini kepada Pak Ino, kamu dulu pernah misalnya menyakiti hatinya, riba misalnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, kalau kebaikannya di pahala kebaikannya habis sebelum semua yang dizalim itu dapat bagiannya, masih ada yang antri, yang dulu dizaliminya belum dapat. Ukhidha min khatayahu, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizaliminya itu. Faturihat alaihi, dilemparkan kepada dia, dibebankan kepada orang yang zalim tadi. Tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini definisi orang yang bangkrut di hari kiamat, orang yang sudah punya kebaikan, tapi di akhirat ternyata habis kebaikannya. Gara-gara apa? Gara-gara menzalimi orang lain. Nah, menzalimi itu jangan dibayangkan, wah berarti membunuh, ngamplengin. Enggak, yaitu menzalimi ya memang itu. Tapi ada juga yang menzalimi tapi serasa tidak menzalimi. Ghibah itu menzalimi. Ghibah itu apa? Memuji, mengomongin orang, keburukan orang itu adalah kezaliman. Tapi kita nggak sadar itu. Tapi kalau sudah mulai gibahnya, semakin lama semakin enak ya. Itu juga hal yang aneh ya. Kalau kita ngomong kebaikan orang, keburukan orang itu, kalau bareng-bareng gitu dengan teman, kok semakin lama semakin enak gitu, semakin gayang gitu dari orang Jawa itu, ya kan? Walaupun ghibah itu ada dibolehkan ya. Ghibah itu dibolehkan misalnya kalau dalam rangka untuk mengislah. Kalau misalnya ada orang ada masalah, misalnya suami istri sedang konflik, kemudian kita mau islah, kita mau damaikan, itu boleh ghibah. Atau di persidangan itu juga ghibah dalam rangka mencari fakta, itu boleh. Bahkan kalau dalam hadis itu ghibah menyebutkan keburukan para rawi, riwayat hadis, juga boleh dalam rangka untuk supaya tahu dia sebenarnya orangnya bagaimana, supaya kita bisa menilai hadisnya. Tapi kan kebanyakan ghibah kita bukan yang seperti itu. Ghibah kita kebanyakan adalah memang betul-betul dalam rangka membuka, menyebarkan aib orang lain. Intinya kezaliman sekecil apapun jangan sampai dilakukan semaksimal mungkin ya. Karena itu konsekuensinya berat di akhirat. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah bersabda, "Innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia, wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian itu kadang datang kepada saya berselisih, adu, menyampaikan ini rebutan tanah misalnya, ini rebutan kambing atau mungkin masalah apa. Wala'alla ba'dukum ayyakuna alhanu bihujjatihi min ba'd." Dan barangkali sebagian orang itu lebih pintar ngomong, menyampaikan argumentasinya, menyampaikan bukti-buktinya. Fa'addilahu binahwi ma asma'. Kemudian saya memenangkan kasusnya. Misalnya rebutan tanah ya. Ini pintar ngomong, bisa menyampaikan bukti walaupun enggak benar.
Ya, hakim melihat fakta persidangan. Apa yang ditampilkan dalam sidang itu yang menjadi dasar dia memutuskan. Kemudian dia memutuskan bahwa ini yang berhak. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Dan barang siapa yang aku menangkan kasusnya tapi sebenarnya dia tidak berhak, maka sesungguhnya dia telah mengambil satu potong bagian dari neraka. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga mengenai kezaliman bahwa kadang-kadang orang berselisih. Ya sekarang, apalagi sekarang ya banyak sekali sekarang, misalnya mantan presiden kita juga sedang, ya tanahnya sedang dipersengketakan, ya diambil oleh sebuah perusahaan besar begitu ya, dan masih belum putus. Ya bahkan mantan wakil presiden pun bisa gitu, Pak Yusuf Kalla ya. Sekarang kita lihat banyak sekali yang seperti itu, perusahaan-perusahaan besar yang tiba-tiba saja entah bagaimana dia bisa punya sertifikat tanah, kemudian ambil hak orang lain dan seterusnya. Dan karena sekarang ini orang lebih pintar nyari bukti, orang lebih pintar untuk ngakali bukti, maka banyak orang-orang yang tidak bersalah kemudian masuk penjara, yang orang-orang bersalah malah bebas jalan-jalan santai. Nah ini kenyataan dunia kita. Dan seakan-akan ya kalau kita melihat kondisinya itu sudah miris ya. Bahkan para penegak hukum pun banyak yang tidak adil. Dia memihak karena dibayar, ya kan? Karena dibayar. Kemudian dia memenangkan orang-orang yang salah dimenangkan, dan dia bayar maka dimenangkan. Nah itu seakan-akan sekarang menjadi hal yang biasa di zaman kita. Dan orang yang lemah, orang masyarakat umum yang dia tidak punya koneksi, tidak punya uang, terus pasrah saja, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Ya seakan-akan ya mereka itu yang menang, yang berkuasa, yang punya uang itu yang kemudian merasa jumawa, merasa hebat, merasa punya segala-galanya. Tapi itu di dunia. Di akhirat kata Rasulullah, sebenarnya dia sudah ngambil satu bagian dari neraka. Kayak kalau misalnya neraka itu sebuah kue, dia ngambil satu potong yang besar untuk dirinya sendiri di akhirat. Nah itu menjadi juga kabar gembira bagi orang-orang yang lemah ya Pak. Dan kadang-kadang kita itu bingung ya melihat kondisi masyarakat kita yang orang-orang yang tiba-tiba tadi diserobot dan seterusnya, itu kan kasihan. Tapi insya Allah di akhirat dia akan mendapatkan gantinya. Walaupun harusnya di dunia juga nggak boleh terjadi, tapi kenyataannya begitu. Maka minimal kita punya pengharapan. Itu orang-orang yang mengambil hak orang lain di persidangan, yang dimenangkannya dengan bukti-bukti yang direkayasanya, sebenarnya dia sudah mengambil satu tempat duduk di neraka. Maka kita insya Allah jangan sampai jadi yang seperti ini. Ya semoga kita juga nggak diambil harta kita, tapi minimal kita jangan sampai menjadi orang yang mengambil harta orang lain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mohon diluruskan. Pertama tadi itu jihad bisa terhalang masuk surga. Ada salah tadi karena hutang gitu ya. Jelas lagi kalau dia sirik atau durhaka sama orang tua. Terus ghibah tadi apakah termasuk penghalang masuk surga orang jihad ya? Apakah salah satunya atau ada yang lain? Yang kedua, kalau sudah bicara hutang, kalau seperti haji talangan Pak Ustaz, itu kan akhirnya orang yang talangan itu menghalangi orang yang sudah niat haji, punya duit mau berangkat, terhalang karena talangan itu Pak Ustaz. Itu apakah termasuk penghalang untuk masuk surga kalaupun dia jihad? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Oke, yang pertama tentang hutang tadi ya, yang orang berjihad tapi punya hutang. Jadi begini, orang yang berjihad mati syahid itu dalam hadis yang lain yang sangat banyak, dia akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang berjihad mati syahid masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab artinya nggak usah ditanya lagi amalannya.
Kalau semua orang nanti, kita semua akan melewati namanya hisab. Hisab ada dua bagian, ada al-ardu dengan al-hisab. Al-ardu adalah menampilkan amalan-amalan, jadi ditampakkan semua amalan kita. Al-hisab itu ditanya sama Allah, dosa-dosa kita, kamu ngapain dulu di sana, apa yang kamu lakukan, itu uang siapa tuh, dan seterusnya. Hisab. Orang yang mati syahid tidak dihisab karena dia langsung masuk surga, kecuali kata Rasulullah kalau punya hutang. Artinya dia tidak langsung masuk surga, tapi harus dihitung dulu hutang ini, karena hutang adalah kezaliman. Seperti kalau kita lihat dalam hadis yang muflis tadi, yang bangkrut tadi, maka prosesnya adalah dia akan diambil dulu kebaikan-kebaikannya, dikasihkan kepada orang yang dia berhutang, yang menghutangi dia. Nah, kalau masih ada kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, dia tetap akan masuk surga. Tapi artinya dia harus lewat hisab. Itu bedanya. Kalau seharusnya dia tidak lewat hisab, tapi gara-gara dia punya hutang, maka dia harus lewat hisab. Gara-gara hutang. Jadi maksudnya begini, bahwa hutang itu tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dibayar di dunia, selesai. Tapi kalau tadi dibayar, di akhirat akan ada hitungannya. Oke. Sama dengan tadi yang ghibah dan kezaliman-kezaliman yang lain. Kalau ghibah di dunia, dia minta maaf kepada yang dighibahi. Yang ghibahi kemudian dia ikhlas, dia minta maafkan, ya sudah selesai. Selesai. Karena dia sudah tidak terikat lagi dengan mengambil hak orang lain. Tapi kalau misalnya dia belum minta maaf, ya itu akan dibawa sampai meninggal. Karena itu juga kezaliman, prosesnya seperti tadi itu. Kebaikannya akan diambil, dikasihkan kepada orang-orang yang dizalimi. Jadi kalau misalnya kita bertanya, apakah kita tuh zalim? Pasti kita pernah zalim lah. Semua ini kita yang duduk di sini, dari lahir sampai sekarang, masa nggak pernah menghina? Sebagian kita sudah minta maaf. Apa kita ingat semua? Itulah kenapa para ulama kita ngajarin supaya lebaran itu kita saling minta maaf. Ya kan? Ada waktu untuk kita betul-betul ketemu dengan orang-orang, entah itu kita punya salah atau tidak punya salah. Kita minta maaf kepada mereka supaya kalau misalnya kita punya salah, sudah diikhlaskan. Ya, jadi semua kezaliman tadi bentuknya prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah selesai di dunia, selesai. Kalau tidak selesai di dunia, dihitung di akhirat. Mengenai haji utangan, saya tidak tahu bentuknya Pak, karena saya nggak pernah ketemu yang haji utangan. Haji talangan ya. Yaitu bank atau orang yang nalangi biasanya? Bank. Oh, bank. Iya. Contohnya gini Pak, kalau 10 orang ini, dua orang yang punya duit mau naik haji, itu harusnya kayak tahun 2010-2011 itu dia tahun kemudian naik haji, karena duitnya cukup. Nah, karena talangan yang dua orang ini terhalang yang dari 8 ini, jadi dia nomor berapa karena terhalang ini. Artinya apa? Dia mau naik haji, tadinya duitnya cukup, terhalang ini karena sistemnya tadi itu ditalangi, terhalang. Nah, apakah seperti ini yang halang-halang ini juga termasuk salah satu penghalang masuk surga gitu? Karena dia lihatannya yang lain mau naik haji dia udah cukup, giliran dia mau naik haji dan talangannya nggak cukup, jadi dia menghalangi yang sudah siap. Walau alam saya nggak tahu. Yang jelas, maksudnya itu apakah bentuknya kezaliman apa tidak? Ya itu saya tidak bisa memastikan karena begini. Haji itu yang penting syaratnya adalah mampu. Az-zad wa rahilah kata Rasulullah. Zat itu adalah bekal, rahilah itu adalah transportasi. Jadi mampu punya bekal untuk yang di rumah dan selama di sana. Tahu ada punya alat untuk bisa sampai ke Mekah. Itu disebut dengan kemampuan. Az-zad wa rahilah. Pertanyaan adalah apakah boleh haji dengan berhutang? Kondisinya beda-beda. Orang berhutang itu, ada orang yang berhutang tapi dia punya gambaran bagaimana cara membayarnya. Misalnya dia punya usaha. Punya usaha misalnya. Yang dia tahu misalnya income-nya per bulan sekian. Bisa diambil seberapa persen untuk bayar hutangnya. Atau dia misalnya punya barang yang mahal.
tanah atau apa, yang kalau dalam kondisi darurat bisa dia bayar, bisa dia jual untuk bayar hutang. Yang seperti ini tidak apa-apa, karena sebenarnya kan dia memang mampu, tapi bukan pada saat itu ya. Saat itu dia tidak punya cash, tapi ada orang yang bisa memberi pinjaman dan dia punya uang atau punya minimal punya rencana yang jelas untuk bagaimana membayar hutangnya. Kalau yang nggak boleh itu yang dia tidak punya tabungan atau punya barang yang mahal atau punya gaji atau apa yang bisa dia hitung untuk bisa bayar hutangnya, tapi dipaksakan yang penting bisa haji. Nah ini artinya dia sudah tidak mampu. Nah kalau misalnya yang tadi kasusnya dia mampu, kan sebenarnya tidak apa-apa kalau dia berangkat. Cuman masalah yang duluan yang tidak duluan itu sebenarnya memang itu banyak juga permainan di atasnya Pak. Kenyataannya begitu. Kan kemarin kita kasus kuota haji 20.000, 10.000-nya dibagi-bagi pada haji plus, dijual dengan harga yang tinggi. Itu kan kezaliman banget itu sebenarnya. Ustaz, izin Ustaz. Itu kan kalau undang-undangnya kan yang untuk haji plus itu sama roda itu kalau salah 8,2%. Sisanya haji reguler. Karena setahun sebelumnya haji reguler dikasih sebanyak itu. Karena tadi itu banyak yang hutang karena ditalangi, giliran suruh nambah duit, nggak mampu Pak Ustaz. Nah haji Menteri Agama bingung ya, dikasih tambahan, dia nggak bisa memenuhi, akhirnya dijual sama yang mampu. Makanya dari dulu, dari Ariman Dana itu haji Menteri Agama, masalah haji yang seperti itu masuk penjara. Karena memang kesalahan itu, undang-undangnya hanya 8,2%, akhirnya dibagi 50%. Karena kalau nggak begitu, nggak ketutup Pak. Karena apa? Nggak ketutup apanya? Yang mau haji berangkat dengan reguler. Karena reguler itu dihutangi dulu sama bank. Petani mendadak 1 bulan, 2 bulan suruh menyediakan 20 juta. Dia nggak punya uang Pak. Itu Pak. Akhirnya makanya saya bilang ini ada kesalahan di dalam manajemen. Makanya kalau Menteri Agama yang lama-lama masuk penjara, ya wajar aja. Bisa begitu ya. Tapi itu perlu data yang akurat menurut saya. Ya. Maksudnya orang Indonesia kan banyak Pak. Yang daftar haji itu jutaan. Apa masa semua orang itu nggak punya uang? Kata itu perlu ada data yang akurat mengenai itu. Karena begini, karena ketika dalam hal ini Kementerian Agama membagi dengan cara itu kan bertentangan dengan undang-undang. Dan itu dia mengambil keuntungan karena berdasarkan yang misalnya kasus-kasus yang muncul ya, dia dibayar dengan berlipat-lipat. Dan orang kaya dia jelas akan bayar. Itu jelas kesalahan. Itu jelas kesalahan baik secara etika maupun secara undang-undang. Tapi mengenai kalau misalnya itu dikasih semua kepada reguler, apakah bisa terpenuhi kuota? Itu saya kira perlu data yang akurat. Dan saya kira Kementerian Agama harusnya punya. Harusnya. Tapi dalam bayangan saya, orang di Indonesia ini banyak sekali. Maksudnya ya tidak ada yang mampu. Kan bisa ditawarkan kepada yang mampu. Kalau itu kan orangnya kan di porsi Pak. Provinsi DIY sekian, ini sekian gitu. Bukan dibagi Jakarta yang banyak mampu kasih Jakarta enggak. Iya kan masing-masing taruh misalnya per kota kan. Di Jogja umpamanya dikasih 1.000. Ternyata tidak terpenuhi karena banyak yang nyicil tadi. Maksud saya percaya. Tapi kan itu kan kota Indonesia kan sebanyak itu. Maksudnya di Jogja telah tidak terpenuhi. Masuk di Jakarta nggak terpenuhi juga. Di Surabaya bisa tergantung juga, gitu loh maksud saya. Karena orang itu di Indonesia kan 280 juta Pak, banyak sekali. Makanya saya mengatakan perlu data yang akurat. Dan sekarang sih yang kita tunggu sih masalah yang dari KPK-nya ya. Tapi kalau saya bayangkan jelas itu ada pelanggaran entah dari etika, entah dari undang-undang gitu. Apakah memang realnya tidak bisa diberikan kepada reguler? Itu yang perlu kajian. Itu tugas Kementerian Agama juga sebenarnya itu untuk punya datanya. Nah kita nggak bisa tahu tuh, kita hanya mengira-ira, ya barangkali nggak bisa. Nggak tahu sebelumnya udah kayak gitu dari agama kaji dicatat memang. Dia 2025 harus berangkat. Dia ini harusnya ini gitu. Ternyata yang 2025 ini orangnya ada yang nggak mampu. Kan kalau diganti yang 2026 jadi masalah. Di Jogja gitu loh. Kan harusnya 2025 ini Pak. Karena memang ini ternyata 2025 orangnya untuk memenuhi tidak cukup. Ini sudah penelitian dari Depak Pak ada Pak. Dia lakukan seperti itu.
Ya. supaya dia yang diidentifikasi dari Arab terpenuhi, akibatnya melanggar undang-undang tadi. Ya, tapi artinya harusnya kalau memang begitu kenyataannya ya tidak bisa dihukum dong harusnya. Melanggar undang-undang. Iya, cuman kan itu kan dalam rangka untuk supaya kuota itu bisa dipakai semua ya kan. Kalau seandainya begitu, ya kayak kasus Lembang kemarin lah, itu kan dia kebijakan itu melanggar undang-undang. Tapi sebenarnya dia tidak melakukan korupsi. Kalau memang tidak melakukan korupsi, kan gitu masalahnya. Itu gitu maksudnya. Jadi kadang kalau kenyataannya dalam birokrasi kita ada orang melanggar undang-undang, tapi dia tidak ada mens rea namanya, niat jahat untuk korup. Nah yang sedang kita nggak tahu karena kan kita kasusnya Kemenak ini belum dibawa ke pengadilan, kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Ya orang punya persepsi masing-masing lah. Ya kita nggak tahu, gitu. Nanti kita lihat bagaimana di pengadilannya. Tapi kalau saya begini saja lah. Nah orang jujur itu pasti akan kelihatan jujur. Kalau orang curang akan kelihatan curang. Simpel aja kalau saya. Gak mungkin orang jujur kemudian dia kelihatan korupsi, ya nggak mungkin. Ya Tom Lembong kemarin lah. Dia nggak makan itu, kenyataannya dia nggak ngambil, ya kan? Tapi jadi politik pak. Ngaji kita jadi politik ini. Dia nggak ngambil, makanya kemudian walaupun dia secara di sidangnya divonis, tapi ternyata kan memang dia tidak ada niat jahat untuk korupsi, begitu. Dan dalam Islam juga begitu sebenarnya. Niat jahat itu ada nilainya. Karena Rasulullah ketika mengatakan, "Idza taqal muslimani bi sayfihi fal qatil wal maqtul finnar." Kalau dua orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing kemudian berantem, yang membunuh dan terbunuh sama-sama di neraka. Sahabat mengatakan, "Hadzal qatil fa kaifal maqtul?" Yang membunuh wajar Rasulullah masuk surga, masuk neraka. Dia membunuh, masuk neraka. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Rasulullah mengatakan, "Fa innahu kana harisan ala qatli akhihi." Karena dia juga sama niatnya bunuh yang satunya. Tapi dia kalah aja gitu. Kalah di Jadi dia mati duluan, tapi sebenarnya dia juga niatnya membunuh. Kalau dilihat dari gambarnya, ini dizalimi, ini dibunuh. Gambarnya ini, dua orang, satu membunuh, satu dibunuh. Yang dibunuh adalah yang dizalimi. Rasulullah enggak, itu sama-sama zalim. Karena apa? Mens rea. Karena niat jahat. Nah, niat jahat itu dalam hukum itu di hukum kita di Indonesia itu dihitung. Dan sebuah kebijakan kalau ada niat jahatnya, entah dia berhasil nggak berhasil, itu bisa jadi penyelewengan. Ini kira-kira korupsi politik banget ya. Tapi begitulah Bapak. Saya tidak tahu terlalu detail ya mengenai kuota haji. Saya menjelaskannya dari sisi pemahaman agama yang saya paham aja. Sedangkan untuk kasus itu nanti di pengadilannya kita lihat bareng-bareng. Sekarang yang jelas KPK di pra-peradilankan. Karena katanya dia sudah menyidik sejak Januari tapi nggak ada tersangka sampai November, 11 bulan. Ya, sekarang ada yang mau pra-peradilankan ke KPK ke pengadilan. Ya. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya begitu saja bahwa kita itu ini juga ada hubungannya dengan masalah kita. Kita itu yang penting di hidup dunia itu punya niat yang baik, itu saja. Kita kadang salah, manusia itu kadang salah mengambil kebijakan, salah langkah, salah. Tapi kalau niatnya baik, selamat dia, entah di akhirat, entah di dunia. Itu aja sebenarnya. Maka niat dalam Islam sangat dihargai tadi itu. Niat itu sangat dihargai. Niat baik ada nilainya, niat buruk juga ada nilainya. Maka Rasulullah mengatakan, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamil." Orang berniat melakukan kebaikan tidak jadi melakukannya, pahalanya sempurna satu kebaikan. Jadi kita niat haji. Ini kita terlepas dari berangkat atau tidak berangkat. Kita niat haji dengan Bapak sekalian. Niat haji. Ya Allah Gusti, saya punya duit, saya berangkat haji. Dalam hati kita. Sampai meninggal kita nggak jadi haji. Tapi niat kita benar, ikhlas. Di akhirat kita nanti dibangkitkan dengan gelar haji. Haji Gunarto. Di akhirat nanti insya Allah.
Di dunia nggak ada yang tahu kita haji. Di akhirat kita nanti levelnya adalah haji. Kenapa? Karena niat itu dihargai dalam Islam. Jangan lupa. Kalau kita jadi haji, pahalanya 10 kali haji. Karena wal hasanatu bi asyri amsalih. Semua kebaikan kita lakukan, pahalanya 10 kali lipat. Kita haji sekali yang mabrur, berarti kita haji seperti 10 kali. Tapi kalau kita niat gak jadi haji, kita dianggap sudah haji. Maka niatlah yang sebanyak-banyaknya, Pak. Niatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Aku niat duit, misalnya begitu ya. Wakaf ini, wakaf itu gak apa-apa. Tapi niat dalam hati. Karena ya sama tadi dengan niat buruk juga ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Bapak sekalian, pangapunten tadi mungkin pembahasannya agak jauh dari tentang hadis-hadis Nabi, tapi sebagai pelengkap aja yang kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.